Hey hop hop gengs. Di musim hujan kayak sekarang, perasaan mellow selalu aja hinggap. Ini berkat udara yang sejuk ya. Senja pun kelihatan gelap. Aroma tanah pas hujan reda itu menambah kesan mellownya kita-kita. Apalagi kalau hatinya lagi anyep karena si dia. Namun seringkali bukannya perasaan mellow yang datang pas hujan nih, tapi juga perasaan was-was, cemas bakal kedatangan banjir. Fenomena super duper ngeselin ini emang sering banget sih terjadi di Indonesia. Dan kayaknya solusinya masih sulit banget untuk ditemuin. Padahal udah banyak teknologi pencegah banjir canggih yang dilakukan negara lain. Seperti yang akan kita bahas dalam video berikut. Kira-kira ada nggak ya teknologi yang bisa diadopsi Indonesia secepatnya? Supaya kita bisa bermelo-melo ria tanpa was-was banjir gitu. Dikenal dengan teknologi yang amazing, Jepang tentu selalu di depan kalau kita bahas masalah teknologi penanganan banjir. Apalagi seperti yang kita tahu, kondisi Jepang hampir sama dengan Indonesia, yaitu negara dengan jumlah bencana terbanyak. Untuk menanggulangi banjir, di Jepang kita mengenal teknologi yang bernama JICANS, yang merupakan sebuah drainase bawah tanah di Kasukabe, Prefektur Saitama, Jepang. Secara teknis, ini merupakan sebuah drainase raksasa untuk menanggulangi bencana lanjutan dari badai tropis yang sering melanda Jepang. Gak tanggung-tanggung, ukuran drainase ini memiliki panjang 6,4 km dan kedalaman hingga 50 meter. Dengan ukuran super kayak gini ya, JICANS ini bisa menanggulangi banjir dengan kapasitas 200 ton air per detik. Nah, untuk membangun saluran drainase ini, pemerintah Jepang setidaknya menghabiskan dana sekitar 43 triliun rupiah dengan lama pengerjaan sekitar 14 tahun, dari tahun 1992 dan selesai di tahun 2006. Ya, meskipun terbilang sangat mahal, tapi JICANS ini terbukti sangat berguna loh untuk pemerintah Jepang. Karena selain bisa melindungi warganya, JICANS juga sering mendatangkan cuan karena dijadikan tempat wisata dan set film pada musim kemarau. Dari ruang bawah tanah yang super ribet, sekarang kita pindah ke pagar air bernama IBS Flood Protection. Secara teknis, teknologi yang satu ini memang hanyalah pagar air yang memiliki tugas ya kurang lebih sama seperti karung pasir saat banjir melanda Indonesia. Namun, pagar air yang satu ini tentu lebih canggih dan lebih fleksibel karena mudah untuk dibongkar pasang. Dalam pemasangannya, suatu daerah hanya perlu memasang pondasi dari pagar air ini. Kemudian, nantinya jika detektor banjir udah memperingatkan ketinggian banjir, maka para pekerja akan memasang satu demi satu dinding besi untuk melindungi semua orang. Nah, dari sepak terjangnya IBS Flood Protection ini udah membuktikan diri nih, bisa melindungi kota Grain, Austria dari banjir setinggi 4,5 meter yang hampir 2 kali lebih tinggi dari banjir yang ada di Indonesia. Oke, sekarang mari kita pindah ke Belanda untuk melihat teknologi bernama Maasland Storm Surge Barrier. Sebagai negara yang mengandalkan sungai-sungai besar sebagai jalur transportasi perdagangannya, Belanda memang wajib memiliki teknologi yang dibangun pada tahun 1997 tersebut. Seperti yang kita lihat, teknologi yang satu ini tuh memiliki fungsi kayak gerbang yang dikhususkan untuk kanal bernama Nieuwe Waterweg yang tersambung langsung dengan area perkotaan di Belanda Selatan. Pada penggunaannya, gerbang ini akan secara otomatis tertutup jika sensor deteksi banjirnya mendeteksi kenaikan debit air. Nah, jika tertutup, teknologi ini akan berubah fungsi dari yang tadinya gerbang menjadi bendungan yang memiliki ukuran dengan lebar 420 meter, kedalaman 15 meter, dan juga tinggi 22 meter. Dengan ukuran ini tentu saja Maasland Storm Surge Barrier ini bisa diandalkan dalam menangkal banjir yang masuk ke area perkotaan Belanda Selatan. Dari Belanda, mari sekarang kita pindah ke Inggris. Di negara yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth ini ada teknologi yang bernama Thames Barrier atau gerbang Thames. Seperti namanya, teknologi penghalau banjir yang satu ini memiliki peran sebagai gerbang di Sungai Thames yang menjadi salah satu jalur transportasi di kota London. Pada penggunaannya, Thames Barrier ini juga mengandalkan sensor debit air yang akan memerintahkan gerbang untuk tertutup secara otomatis.
dan menjadi bendungan untuk kota London. Dalam pembangunannya, Thames Barrier ini menghabiskan dana sebesar 10,15 triliun rupiah dan dikerjakan selama 10 tahun, dari tahun 1974 hingga 1984. Lama pembangunan dan juga dana besar ini memang wajar, karena Thames Barrier yang mencapai lebar 520 meter dan tinggi 20,5 meter. Apalagi dari faktanya gerbang ini emang udah ratusan kali melindungi London dari banjir bandang. Kalau tadi kita di London, sekarang waktunya kita terbang menuju Italia. Selamat datang di salah satu kota paling indah di negara pizza, yaitu Venice. Seperti yang bisa kamu lihat, kota yang satu ini dipenuhi dengan kapal dan juga air. Hal ini dikarenakan dekatnya Venice dengan laut dan rendahnya daratan kota ini. Makanya konsep dari kota ini emang semi-semi akuatik seperti Water 7 yang ada di One Piece. Nah, karena kota ini sangat dekat dengan air, tentu aja Venice juga sering kebanjiran. Makanya, di kota ini ada teknologi yang bernama MOSE yang dibangun dengan dana fantastis hingga 89,5 triliun rupiah. Secara teknis, MOSE ini adalah sebuah gerbang air yang automatically akan terangkat jika debit air di Venice ini naik dengan tidak wajar. Dengan total dinding yang mencapai 78 gerbang setinggi 45 meter, teknologi sepanjang 18 km ini diharapkan bisa melindungi Venice dari banjir yang menakutkan. Rencananya, MOSE yang sudah ada di tahun 2003 ini akan berfungsi pada akhir 2021 mendatang. Wajib ditunggu ya sepak terjangnya. Baik, selesai di mancanegara, sebelum pulang mari kita mampir dulu nih ke Malaysia. Di negeri jiran ada juga nih teknologi anti banjir yang mungkin saja bisa bikin kamu cemburu dengan Upin Ipin, yaitu terowongan smart atau smart tunnel. Kata smart dalam teknologi ini merupakan kependekan dari Storm Water Management and Road Tunnel. Dari namanya udah bisa kita tahu nih kalau teknologi yang satu ini memiliki tujuan untuk mengatasi dua hal, yaitu banjir karena badai dan juga kemacetan karena banjir. Secara konsep, terowongan smart ini memiliki 4 mode bergantung pada situasi yang dialami oleh Kuala Lumpur. Mode 1, mementingkan lalu lintas. Mode 2, gabungan antara lalu lintas dan banjir. Lalu mode 3 dan 4 digunakan jika banjir gawat, di mana terowongan tidak boleh dimasuki oleh kendaraan. Nah, dengan kecanggihannya ini, terowongan smart yang sudah berfungsi sejak tahun 2007 silam, membuktikan diri kalau menjadi salah satu pembangunan paling berhasil di Kuala Lumpur. Karena kota ini sudah sangat jarang terendam banjir, seperti yang terjadi di Jakarta.